Shalom, kita bertemu kembali dalam renungan kehidupan bagi kita hari ini yang berbicara tentang topik pengampunan yang sejati yang terambil dari Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, pengampunan adalah anugerah terbesar yang Allah berikan bagi kita. Pengampunan merupakan suatu titik awal sebuah pemulihan relasi atau hubungan baik antara manusia dengan Allah dan manusia dengan sesamanya. Kita melihat bahwa Allah melalui Yesus Kristus telah mengampuni kita di dalam karya salib, sehingga yang dahulu kita berpisah dari Allah, hidup dalam ketidakpastian untuk kehidupan di dunia dan di surga, tetapi sekarang melalui pengampunan yang Tuhan Yesus berikan, kita memperoleh jaminan kehidupan, baik di bumi maupun di surga. Dan yang menjadi pertanyaan bagi kita, saudara, sudahkah kita menerima pengampunan itu? Sudahkah kita menerima pengampunan itu? Pengampunan yang Tuhan Yesus berikan, kita memperolehnya jaminan kehidupan baik di bumi maupun di surga. Dan juga yang menjadi pertanyaan juga bagi kita sekali lagi, sudahkah kita menerima pengampunan itu? Sudahkah kita menerima pengampunan itu di dalam Yesus Kristus? Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, saudara, jika kita mengampuni dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, kata kunci pengampunan di sini adalah saudara mengaku. Ya, dari ayat ini, kata kunci pengampunan itu adalah mengaku. Apa yang dimaksud dengan mengaku di sini? Jikalau kita mengaku dosa kita. Istilah mengaku di sini, saudara, artinya yang pertama, kita setuju dengan firman Tuhan yang menegur dan mengajar kita serta mau hidup selaras dengan firman Tuhan yang kita langgar. Itu pengertian pertama. Pengertian yang kedua dari kata mengaku di situ adalah mengucap syukur karena Yesus rela mati untuk pelanggaran dosa yang kita lakukan. Dan pengertian yang ketiga dari arti kata mengaku di dalam ayat 1 Yohanes 1:9 ini adalah yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi dosa yang sama pada waktu-waktu selanjutnya. Dari istilah mengaku ini ada dengan ketiga arti ini ya. Dan pengampunan yang kita terima dari Allah itu, saudara, harus berdampak bagi pengampunan untuk sesama kita. Karena dikatakan tadi firman Tuhan di awal, karena jika Allah mengampuni kita, maka kita wajib mengampuni sesama. Dan sebaliknya, jika kita tidak mau mengampuni sesama kita, maka Allah juga tidak akan mengampuni kita. Yang menjadi pertanyaan yang sering kita dengar bahwa berapa kali kita harus mengampuni sesama kita? Apakah 1 kali, 2 kali, atau 3 kali? Ya, kadang-kadang orang berkata bahwa kesabaran seseorang itu cukup 3 kali. Pertanyaan ini sering kali muncul di dalam kehidupan setiap orang. Berapa kali saya harus mengampuni dia? Mengampuni sesama yang berdosa bersalah kepada kita. Saudara, Petrus dalam Matius 18 ayat 21 pernah bertanya kepada Yesus,
hal yang demikian. Dia berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Dan Yesus berkata kepadanya di sana, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya, saudara, pengampunan yang kita berikan kepada sesama kita tidak ada batasnya. Itu sama seperti Tuhan Yesus kepada kita, mengampuni kita. Tidak terbatas. Jadi ukuran pengampunan itu, saudara, bukan berdasarkan kepada kesabaran kita, ya. Tetapi ukuran pengampunan itu bukan juga kepada diri kita, tetapi ukurannya itu adalah Tuhan Yesus. Jadi, ukuran atau teladan pengampunan yang sejati, yang sempurna bagi kita itu adalah di dalam Yesus. Jadi sebagaimana Yesus sudah mengampuni kita tanpa batas, maka kita juga meneladani hal itu, kita juga harus mengampuni sesama kita atau orang lain dengan tanpa batas. Nah, pengampunan kita kepada sesama tidak bisa dipisahkan dari pengampunan Allah kepada kita. Artinya pengampunan itu, saudara, satu, utuh, ya, tak terbagi-bagi, saling berkaitan dan saling bergantung. Dan inilah yang digambarkan salib Kristus, yaitu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan juga bagaimana hubungan kita dengan sesama kita. Salib Kristus, horizontal dan vertikal. Francis Bacon pernah berkata bahwa dengan membalas dendam seseorang itu akan menjadi sama saja dengan musuhnya. Tetapi dengan tidak membalas atau kita memilih untuk mengampuni, ia akan menjadi lebih baik dari musuhnya. Saudara, karena itulah maka pengampunan itu adalah satu kebutuhan utama bagi pemulihan relasi atau hubungan kita, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Dan itulah yang merupakan pengampunan yang sejati. Bagaimana Kristus sudah mengampuni kita dengan tanpa batas, maka kita juga harus mengampuni orang lain tanpa batas. Jikalau kita tidak bisa mengampuni orang lain, maka Allah juga tidak akan mengampuni kita. Dan pengampunan itu merupakan satu awal pemulihan, baik itu antara relasi kita dengan Tuhan maupun relasi kita dengan sesama. Ini yang menjadi kesimpulan kita bagi renungan kita hari ini. Dan firman Tuhan ini boleh memberkati kita, saudara, dan membuat kita lagi menyadari bahwa pengampunan itu adalah satu kebutuhan utama yang kita perlukan dalam hidup kita. Jikalau kita menjalin relasi yang baik dengan Tuhan maupun sesama. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.